Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi bersama saya Izhar terkait tentang tanda-tanda iman sedang sakit. Tadi sudah saya bahas terkait tentang salah satu tanda bahwasanya iman kita sedang sakit adalah mudah sekali diri ini untuk menunda-nunda waktu sholat dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali kemudian menunaikan sholat itu di akhir atau di penghujung waktunya, pas injury time. Ketika dipanggil bos kita di kerjaan kita, kita seringkali untuk kita tunaikan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat. Tapi kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, namun kemudian kita serasa seperti tidak ada reaksi untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini boleh jadi, rahimani wa rahimakumullah, adalah lantaran karena iman kita sedang sakit. Maka marilah kita berilaj, kita obati. Mudah-mudahan dengan kita mengobatinya sehingga kita bisa kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ketika diri ini mudah sekali lupa akan ayat-ayat Allah. Mudah sekali lupa akan ajaran-ajaran yang dia pelajari, yang dia pernah pelajari selama hidupnya, atau dia sedang menimba ilmu, tapi seringkali dia lupa hadis-hadis Rasulullah yang pernah dia hafalkan, seringkali dia lupa. Jemaah sekalian, mungkin boleh jadi ini lantaran iman sedang sakit. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengalami hal ini. Beliau sampaikan hal ini kepada gurunya Imam Waqi. Wahai guruku, kenapa aku yang tadinya sebenarnya sudah ingat terhadap apa yang kuhafalkan 3 kitab itu, tapi mudah sekali hilang dan sekarang aku tidak lagi bisa untuk menghafalkannya, menyampaikannya seperti yang pertama tadi. Kemudian Imam Waqi mengatakan, innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan sampai kepada hati dan diri mereka yang bermaksiat. Coba kau cek and recheck dirimu sebelum sampai kepada saya. Apa yang telah kau lakukan? Kemudian ketika diperdalam oleh Imam Syafi'i, ternyata beliau pernah dengan tidak sengaja melihat aurat wanita, melihat betis wanita. Beliau yang tidak dengan sengaja saja kemudian ayat-ayat Allah, ajaran Islam, ya, kitab yang 3 kitab beliau hafalkan itu mudah sekali hilang, apalagi yang dengan sengaja kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mudah sekali diri ini lupa terhadap ayat-ayat yang dihafalkan, atau bahkan sulit sekali kita menghafalkan ayat-ayat Allah, sulit sekali nempel dalam pikiran kita, mungkin boleh jadi lantaran diri kita masih melekat maksiat, masih belum bertaubat sesuci-sucinya hati kita, sehingga insya Allah dengan hal itu memudahkan diri kita untuk kita menghafalkan ayat Allah dan menjaganya. Maka ketika hal itu terjadi pada diri kita, marilah kita berilaj, kita obati iman kita. Yang keempat, tanda di mana iman kita sedang sakit, di mana ketika kita mudah sekali bertengkar terhadap sesama, mudah sekali marah terhadap sesama mukmin, sesama muslim. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Al-muslimu kal muslimi, al-muslim wal muslimin kal bunyan yashuddu ba'duhum awliya ba'da. Antara muslim dengan muslim yang lainnya, dia saling menguatkan bagaikan satu tubuh. Ma'asyiral muslimin, ketika diri ini kemudian mudah sekali marah, yang ada pilihan adalah pilihan ingin marah, yang ada pilihan adalah pilihan ingin bertengkar,
memutuskan tali silaturahmi, sulit sekali untuk bersaudara. Bahkan kepada saudara kita yang jelas kesolehannya, mungkin boleh jadi lantaran diri kita, iman kita sedang sakit. Bahkan mungkin di rumah kita sendiri, bersama istri kita mudah sekali kita bertengkar. Dengan anak-anak kita mudah sekali kita marah. Mungkin boleh jadi lantaran iman di dalam diri kita sedang sakit. Kemudian yang kelima, ketika tanda bahwasannya iman kita sedang sakit adalah ketika diri ini mengalami kesialan yang bertubi-tubi, mengalami kegobrokan yang bertubi-tubi, keburukan yang bertubi-tubi yang dia dapati di dunia, bisnis yang tidak pernah lancar, bahkan seringkali jatuh, kemudian gaji yang dia dapati kemudian malah dikurangi, bahkan terus-menerus bosnya malah marah kepada dia. Padahal dia udah mencoba dengan sebaik-baiknya amal yang dia sampaikan, yang dia berikan. Kesialan terus-menerus dia alami. Ada apa ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah Subhanahu wa taala mengingat kita. Dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, mengingatku, bersandar kepadaku, fa innalahu ma'isyatan danka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit, yang serba sulit, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, bahkan nanti hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV yang dirahmati Allah, ketika memang kesialan terus-menerus bertubi-tubi kita hadapi, kita dapatkan, mungkin ini boleh jadi lantaran iman kita sedang sakit, bahkan sedang sekarat. Mungkin itu saja. Untuk kemudian kita akan melanjutkan ke segmen berikutnya setelah pariwara berikut ini.